sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas takhta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja, dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya, dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu hidup setia di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hidup setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini berbicara bagaimana akhir daripada hidup dari Raja Daud. Kita melihat di akhir kepemimpinannya dan di akhir masa kehidupannya, kita melihat bagaimana Raja Daud boleh mengarahkan seluruh jemaahnya untuk boleh memuji Tuhan. Dan kita melihat bagaimana seluruh rakyat itu boleh memuji Tuhan, dan mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan, bahkan kepada Raja Daud. Dan luar biasanya bagaimana ketika Raja Daud
di sisa hidupnya memberikan perintah kepada seluruh jemaat itu, dan mereka melakukan, dan yang mereka lakukan adalah hal yang luar biasa. Kita melihat Bapak Ibu ayat ke-21 bagaimana mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda dengan korban-korban curahannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal luar biasa yang dilakukan oleh Raja Daud di akhir masa kehidupannya sebelum dia mengokohkan bahkan mengangkat Salomo anaknya menjadi raja menggantikan posisinya. Bapak Ibu saudara terkasih, di sisa hidup daripada Raja Daud kita melihat di mana dia boleh mengakhiri hidupnya dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan Allah, sehingga ketika dia mau setia dan ketika dia mau taat melakukan kehendak Allah di sisa kehidupannya, kita melihat ada buah yang dipetik oleh Raja Daud. Kita melihat buah dari kehidupan Daud yang diakhiri dengan kesetiaan dan baik di dalam Tuhan, yaitu Tuhan membuat anaknya Salomo menggantikan dia dan menjadi raja yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, Allah mengaruniakan kepada Salomo keagungan yang melebihi semua raja yang pernah ada. Kalau kita membaca ayat ke-25 dikatakan Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada masa semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang sangat luar biasa Tuhan berikan bagi Raja Daud ketika di sisa hidupnya dia mau tetap setia dan melakukan kehendak Allah. Tuhan membalas itu semua dan mengaruniakan hal yang luar biasa kepada keturunannya, yaitu anaknya Salomo, yaitu keagungan yang belum pernah dimiliki raja-raja sebelumnya, yaitu keagungan yang sangat luar biasa yang melebihi raja yang pernah ada. Dan selain itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat di siksa akhir daripada kehidupan Daud, dia mengakhiri hidupnya dengan penuh kekayaan dan kemuliaan. Yang ke-28 boleh saya bacakan, demikian firman Tuhan. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini adalah bukti dari kesetiaan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menggantikannya lebih daripada apa yang boleh kita pikirkan. Kita melihat Raja Daud di sisa hidupnya ketika dia tetap setia melakukan kehendak Allah, dan ketika dia tetap setia mau memuji Tuhan, kita melihat Allah memberikan hal yang di luar pikiran daripada Raja Daud. Salomo anaknya diangkat menjadi raja, bahkan dia mati di dalam kekayaan dan juga di dalam kemujuran kemuliaan. Luar biasa Bapak Ibu saudara terkasih. Semua orang merindukan di akhir hidupnya mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa, dan itu telah dialami oleh Raja Daud. Kuncinya adalah dia mau mengakhiri hidupnya di dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, biarlah kiranya di sisa hidup yang boleh Tuhan berikan kepada kita, marilah kita belajar setia di hadapan Tuhan, tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang boleh dilakukan oleh Raja Daud.
Kita harus belajar dari Raja Daud, di mana di sisa hidupnya dia tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu berkat Tuhan yang boleh kita alami, namun ketika ada situasi sulit kita melupakan Tuhan. Namun mari kita belajar dari Raja Daud. Apapun kesulitan yang ia alami, dia tetap setia dan datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati kehidupannya sampai kepada keturunannya. Hal yang terpenting yang boleh kita pegang pada hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan, yaitu mari kita di sisa hidup kita mengakhirinya dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka sampai akhirnya kita akan menyelesaikannya di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Bagaimana yang dialami oleh Raja Daud, maka Tuhan juga akan menyatakannya dalam hidup kita ketika kita mau setia dan taat di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami supaya kami boleh hidup setia dan taat di hadapan Tuhan Allah. Maka kami akan mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud, bahkan kepada keturunannya yaitu Raja Salomo. Tuhan menyatakan keagungan yang belum pernah dimiliki oleh raja-raja lain, bahkan Raja Daud meninggal di dalam kekayaan dan kemuliaan yang daripada Tuhan Allah. Bapa yang baik, ajarkan kami, mampukan kami Bapa, supaya kami mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan dan hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan Allah. Terima kasih Bapa yang jadi kerinduan kami. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saat menangis